Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Fani Ananda Ferdina, Prodi Gizi 2B, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Di sini saya akan mereview materi dari Ibu Esi Zulfiani SPSI MHKes dengan mata kuliah Sosioantropologi. Saya akan mereview dua materi di dua pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Sebelum mulai ke video, teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan di komen juga ya. Langsung saja ke materi yang pertama di pertemuan kedua dengan judul Kebudayaan, Unsur Kebudayaan dan Nilai Budaya dalam Masyarakat. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta budhaya yang berarti bentuk jamak dari budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Istilah kultur yang merupakan istilah asing sama artinya dengan kebudayaan berasal dari kata lain yaitu kolore, artinya mengolah atau mengerjakan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Dari asal arti tersebut yaitu kolore, kemudian kultur diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Menurut C. Kulhon, 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai cultural universal yaitu: pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia seperti pakaian, rumah, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transportasi, dan lain-lain. Yang kedua, mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi seperti pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi, dan lain-lain. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan, yaitu sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Yang keempat, bahasa disampaikan melalui lisan atau tulisan. Yang kelima, kesenian merupakan seni rupa atau seni suara atau seni gerak dan lain-lain. Yang keenam, sistem pengetahuan. Yang ketujuh, religi. Berikutnya, ada 3 konsep yang senantiasa berkaitan dengan nilai-nilai budaya. Yang pertama, simbol-simbol atau slogan yang lainnya kasat mata dan tidak jelas. Yang kedua, sikap, tingkah laku, gerak-gerik yang muncul sebagai akibat adanya slogan atau moto tersebut. Dan yang ketiga, kepercayaan yang tertanam, belief system yang telah mengakar dan menjadi kerangka acuan dalam bertindak dan berperilaku atau tidak terlihat. Selanjutnya, nilai budaya dalam masyarakat. Yang pertama, selalu mengatakan permisi. Yang kedua, seorang gadis dilarang duduk di depan pintu. Yang ketiga, gerebekan mulut. Yang keempat, sedekah bumi. Yang kelima, tradisi bayi baru lahir atau azan. Yang keenam, menjadi ramah. Yang ketujuh, mengucapkan salam. Yang kedelapan, saling toleransi. Yang kesembilan, mudik di hari raya Idul Fitri. Yang kesepuluh, makan nasi bagi orang-orang Indonesia. Atau jika sarapan tidak menggunakan nasi, menurut orang Indonesia itu belum makan. Yang ke-11, dilarang menyapu malam hari dan lain-lain. Yang terakhir, fungsi kebudayaan. Yang pertama, sebagai pakaian. Yang kedua, rumah atau tempat tinggal. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, pangan. Dan yang kelima, nilai atau norma. Selanjutnya, masuk ke materi yang kedua di pertemuan ketiga dengan judul Konsep Makan dari Sudut Budaya. Yang pertama, definisi makan menurut para ahli.
1. Menurut Zainab Al-Ghazali, makan adalah ibadah. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Ali Homsan, makan merupakan ajang bagi anak untuk belajar banyak hal. Yang ketiga, menurut Agung Budi Sarjono, makan merupakan kegiatan menikmati hasil masakan. Yang keempat, menurut Tracy Hogg, makan adalah keterampilan sosial anak untuk belajar kesabaran dan sopan santun. Yang kedua ada pola makan. Pola makan adalah suatu cara atau usaha dalam pengaturan jumlah dan jenis makanan dengan informasi gambaran dengan meliputi mempertahankan kesehatan, status nutrisi, mencegah, atau membantu kesembuhan penyakit. Depkes RI 2009. Selanjutnya ada 3 komponen pola makan. Yang pertama, jenis makanan. Jenis makanan yang kita makan seperti makanan pokok, lauk pauk, lauk hewani, dan lauk nabati. Yang kedua, frekuensi makan. Adalah beberapa kali makan kita dalam sehari, seperti sehari 2 kali makan, pagi dan siang, atau pagi dan malam, atau 3 kali. Dan yang ketiga, jumlah makan. Jumlah makan terdiri dari lauk pauknya dan seberapa banyak kita mengkonsumsi makanan-makanan tersebut, dari mulai daging, sayuran, dan lain-lain. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi pola makan. Yang pertama adalah faktor ekonomi, yang kedua faktor sosial budaya, yang ketiga faktor agama, yang keempat pendidikan, yang kelima lingkungan, dan yang keenam kebiasaan makan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi. Menurut Sulistioningsi 2011, kebutuhan gizi setiap golongan umur dapat dilihat pada angka kecukupan gizi atau AKG yang berdasarkan umur, pekerjaan, jenis kelamin, dan kondisi tempat tinggal. Pola makan seimbang. Pola makan seimbang adalah suatu cara pengaturan jumlah dan jenis makanan dalam bentuk susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi yang terdiri dari 6 zat, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air, dan keanekaragaman makanan lainnya. Selanjutnya ada pengaruh budaya terhadap pola makan. Konsumsi makanan utama merupakan bagian paling besar dalam pola hidangan di Indonesia. Keadaan ini muncul karena adanya anggapan makanan utama merupakan makanan terpenting dibanding dengan jenis makanan lainnya. Selanjutnya, ada perbedaan nilai budaya dalam makan. Yang pertama, makan rutin, sama dengan makan besar. Setiap negara berbeda-beda. Di Indonesia, makan pagi, makan siang, makan malam. Makan besar adalah makanan pokok, yaitu nasi. Jadi ketika orang Indonesia sarapan tapi tidak menggunakan nasi, bilangnya belum makan karena belum menggunakan nasi. Yang kedua, makan makanan di Indonesia dan di Arab Saudi sangat berbeda. Dan cara pola makan di Indonesia dan di Cina juga berbeda. Indonesia masyarakatnya mayoritas menggunakan tangan ketika makan, sedangkan di Cina menggunakan sumpit. Selanjutnya, memahami kebudayaan etnik lain melalui makanan. Yang pertama, makanan merupakan kebutuhan pokok manusia. Tanpa makanan, manusia tidak akan bertahan hidup. Yang kedua, setiap suku, bangsa, negara, kebiasaan makannya berbeda-beda. Yang ketiga, cara pandang, nilai, etika, kesopanan yang berbeda dalam makan. Yang keempat, melalui makanan yang berbeda antar etnik dapat melihat bahwa kebudayaan antar etnik berbeda-beda. Yang kelima, contoh makanan sagu di Papua, lalapan di Sunda.
Yang keenam, lawar di Bali. Yang ketujuh, sosis dari Korea Selatan. Sekian review 2 materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.